Halo sahabat YouTube semua, berjumpa kembali dengan saya Peri Terapis Pijat. Berjumpa kembali pula dengan channel kita Adul Channel. Kali ini kita ingin melakukan pemijatan lagi seperti biasanya. Pemijatan ini secara tradisional, secara full body, cuman videonya kita potong-potong menjadi berapa bagian biar versinya lebih jelas dan lebih dipahami. Untuk pertama-tama kita pemijatan di bagian kaki dulu ya. Untuk bagian kaki kita pemijatan di bagian telapak kaki, lalu berpindah ke otot kaki dan ke pangkal paha. Pemijatan ini bertujuan hanya untuk berbagi ilmu tentang pijat, tata cara tentang pijat yang ada di Indonesia, karena terapis pijat dan pelatihan pijat dan cara pijat juga macam-macam ya, masing-masing cara, masing-masing ilmunya. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dan di like, dan jika ingin komen, komenlah yang pantas dan sopan. Oke sahabatku semua, sekarang posisi kita sudah berada di pemijatan di bagian pangkal paha ya. Nah, di bagian pangkal paha saya pemijatannya seperti ini. Kita pijat di bagian pertengahan, tulang-tulang, urat-urat, dan otot-otot di bagian paha yang terasa sakit atau terasa tidak nyaman. Kita pijat secara berlahan biar kaki merasa nyaman. Nah, sahabat semua, pemijatan di kaki ini berguna untuk mengatasi kaki kram, kaki kesemutan, atau kaki pegal. Karena dengan dipijat akan melancarkan peredaran darah serta membuat kaki menjadi nyaman kembali, rileks, santai, dan tidak terasa kaku. Tidak ada penegangan di otot-otot kaki ya. Pijatlah secara teratur biar terasa nyaman dan membuat kaki kita bisa beraktivitas dengan sempurna seperti biasanya. Tidak ada halangan seperti kaki kita merasa seperti tegang atau kram ya. Nah, setelah dari atas saya pemijatannya biasanya turunnya ke bawah ya, biar melancarkan peredaran darahnya. Biar darahnya tuh nggak naik terus ya, kita turunkan, kita relaksasikan. Nah, saya ganti posisi. Biasanya saya orangnya kalau pijat selalu mengatur posisi yang pas, yang tepat, yang nyaman ya. Karena kita mengatur posisi, pola posisi juga akan membuat pasien kita juga merasakan nyaman, pemijatannya juga, penekanannya juga pas. Oke sahabat, saksikan terus video ini ya, buat kalian yang ingin belajar. Nah, sekarang saya beralih ke posisi kaki kanan ya. Untuk kaki kanan pemijatannya sama saja, tidak ada perubahan. Posisi dan cara pijatnya juga sama. Kegunaannya juga sama untuk melancarkan peredaran darah, mengatasi kaki kram, kaki kesemutan, biar kaki kita terasa nyaman ya. Nah, pemijatan juga secara tradisional, secara berlahan. Nah, pemijatannya saya seperti ini. Ditekan-tekan di bagian pelipatan kaki. Karena di situ ada urat-urat yang besar yang perlu perlu ditekan. Kita kagetin ya urat-urat yang tegang-tegang biar menjadi netral.
Setelah itu kita urut ke bawah lagi seperti ini. Nah, pijat secara berulang biar merasakan nyaman di bagian otot kaki, otot paha. Jadi pasien kita merasa merasa nyaman dipijat di bagian otot-otot betisnya, apalagi pas kena dengan keluhannya, ya kan. Nah, ini teknik relaksasi di bagian otot paha saya seperti ini ya. Dengan menggempal kedua tangan seperti ini akan membuat terasa nyaman pemijatannya ya. Relaksasi untuk terakhir tahap pemijatan saya seperti ini. Jadi terapis pijat itu harus pandai membuat nyaman pasiennya ya dengan pijatan kita. Dan juga penekanan pijat kita yang penting betul dulu ya. Jadi betul, nyaman, pijatnya enak, akan disukai orang banyak. Nah, selanjutnya kita pemijatan di bagian punggung. Untuk bagian punggung kita, bagian punggung, bagian sayap atau tulang belikat, dan bagian pinggang kita, urat-urat pinggang kita yang tegang, atau saraf kejepit kita yang bermasalah, mungkin karena aktivitas pekerjaan kita yang terlalu berat dan rutinitas kita sehari-hari yang istilahnya terlalu aktif ya. Jadi sehingga badan kita juga terasa tidak nyaman. Kadang kalau badan tidak nyaman itu bisa mempengaruhi pekerjaan kita, apalagi kalau dicampur dengan masuk angin, terlalu banyak begadang.
Jadi badan di bagian punggung, bagian sayap, bagian pinggang itu terasa tegang dia. Badan terasa remuk semua, terasa sakit. Jadi pijatlah secara teratur biar tidak sakit ya. Jadi anginnya juga bisa keluar. Pinggang enak, enteng, leher kita tidak tegang, tidak kaku, dan aktivitas kita menjadi lancar. Nah, jika ingin pijat guys, jangan tunggu sakit ya. Segera pijat. Jadi kalau badan kita sudah capek, berarti dia punya sinyal-sinyal perlu dimanjain juga badannya. Harus direlaksasi badannya biar menjadi enteng, menjadi nyaman. Pijat itu berguna untuk kesehatan daripada kita harus menunggu sakit ya. Karena sakit itu perlu biaya yang banyak. Oke sahabatku semua yang mau pijat dengan saya buka praktek di Kota Palangkaraya, tepatnya di Jalan Piranha 16. Saya tidak menerima panggilan di luar kota atau di luar Kalimantan, cukup di Palangkaraya saja ya. Terima kasih banyak buat sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe. Dan jika ingin komenlah yang pantas dan sopan, karena saya untuk kali ini ingin menjaga akun saya, biar kita sama-sama bisa berjumpa kembali, saya bisa berkarya lagi buat kalian semua. Dan saya juga ingin mematuhi peraturan yang ada di YouTube, karena YouTube sekarang punya peraturan yang sangat ketat, punya pembaharuan, dan punya upgrade yang baru semua. Oke sahabat semua, terima kasih banyak sudah menonton video pijat saya. Jangan lupa di-share ke teman-temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kota Palangkaraya.